Saja tuh. Ini ada Kak Hana dan juga ada Kaila Almira Marisa. Ini nama panggilannya siapa? Kaila ya? Aha. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Kak. Oh, itu jawabannya harus kompak ya. Oke, dan sebelum nanti kita bakal menyapa teman-teman di rumah, boleh kita kenalan dulu ada siapa saja di sini. Ini dari mana nih teman-teman? Dari Diana Diana Public Public Speaking. Speaking. Silakan dikenalin dulu dari yang baju merah dulu, siapa namanya? Hai teman-teman, nama aku Amira Hana. Salam kenal ya. Kalau Almira ini sekolahnya di mana tuh? Di SD Islam Azhara Palembang, Kelas berapa? kelas 6. Oke. Di sebelahnya ada siapa tuh? Halo teman-teman, kenalin ya, namaku Kaila Almira Maritza. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke, sehat semuanya ya. Kalau Kaila kelas berapa, sekolah di mana tuh? Kelas 5 SD, sekolah di SIT Fatona Pak Jo. Oke, lengkap ya lamanya ya di Pak Jo ya. Oke, baik. Dan untuk kali ini Hana dan juga Kaila bakal ngapain nih buat di dunia anak? Kita bakal ada cerita juga ya nanti ya. Iya. Aha, tapi sebelumnya Kaila pengen tanya juga buat Hana dan juga Kaila. Ini sekolahnya udah libur ya? Aduh. Belum. Oh, Udah. belum. Oh, Tunggu. belum atau Iya. sudah? Udah. Yang satu udah. Yang satu belum ya? Oke, baik. Jadi kalau mengisi waktu luang ketika lagi libur sekolah ngapain biasanya tuh? Ayo. Supaya teman-teman di rumah juga bisa ngikutin ya. Karena walaupun kita libur, kita harus tetap Belajar. biasanya kalau Hana dan Kaila libur sekolah itu memanfaatkan waktu untuk belajar tuh kapan nih? Siang, sore, atau malam? Malam. Malam. Sore. Sore. Oh, beda-beda ya. Oke, baik. Dan biasanya itu siapa nih yang sering mendampingi Kaila atau Hana untuk belajar di rumah? Mama, papa, atau ada saudara juga di situ? Mama. Mama yang lebih nih ya, lebih banyak aktifnya untuk mendampingi belajar ya. Ada PR nggak nih dikasih tugas? Kalau aku enggak. Kalau Hana enggak. Enggak juga ya. Semuanya naik kelas? Belum ya? Belum. Belum kenaikan ya. Kaila nggak ngikutin ini nih, nggak ngikutin jadwal di sekolah ya. Oke, baik. Dan kayaknya teman-teman di rumah juga sudah nggak sabar lagi untuk mendengarkan cerita atau dongeng yang akan disampaikan oleh siapa nih, Hana atau Kaila? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Persekian detik ya jawabnya ya. Oke, baik. Judulnya apa nih yang akan dibawain? Kalau aku burung kuau. Kalau dari Kaila? Kalau aku ceritain ceramah. Oke, satu-satu dulu ya supaya teman-teman di rumah bisa concern nih mendengarnya. Mungkin dari Hana dulu kali ya. Hana silakan, tadi judulnya apa tuh? Dari burung kuau. Burung kuau. Menceritakan tentang apa nih burung kuau? Tentang seorang ada Apa tuh? anak dan ibu. Anak dan Anaknya ibu? itu minta tebu ke ibunya, tapi dikasih tebu-tebu yang busuk. Oh, anak-anak minta tebu ke ibu, tapi malah dikasih tebu busuk ya? Iya. Oke, kita penasaran, kita pengen dengar. Boleh Hana sapa dulu teman-teman di rumah, silakan dengan cerita dongengnya. Iya, halo Hana, silakan. Bagaimana? Halo teman-teman. Iya, silakan. Hana, ini kayaknya belum latihan ini ya. Oke, oh ngobrol. Ini katanya tadi judulnya beda. Beda atau sama nih judulnya? Beda. Beda. Tuh beda tuh. Oh, mau ngobrol dulu. Oke, silakan. Ayo, Hana sama Kaila. Bagaimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore pendengar RRI Pro 4 dan teman-teman dimanapun berada. Apa kabar nih semuanya? Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali di program Dunia Anak hari Minggu 15 Juni 2025 di channel kesayangan kita The Only One RRI Pro 4 Palembang. Bersama saya Kak Kaila pastinya. Akhirnya Kak Kaila bisa siaran kembali menyapa teman-teman pendengar Pro 4 di rumah. Setelah libur panjang hari raya Idul Adha kemarin dan kembali ke rutinitas masing-masing. Ada yang kembali masuk kerja dan ada yang kembali masuk sekolah.
Semoga pendengar semua tetap semangat menjalankan aktivitasnya ya. Seperti biasa, hari ini Kak Kaila akan berbagi cerita buat teman-teman pendengar semua selama 60 menit ke depan, sambil menemani weekend teman-teman di rumah. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman pendengar di rumah ada yang belum kenal sama Kak Kaila. Jadi Kak Kaila mau kenalan dulu ya. Halo, namaku Kaila Almira Maridza, biasa dipanggil Kak Kaila. Saat ini Kak Kaila duduk di kelas 5, tepatnya di SIT Fatuna Pakjo, Palembang. Nah, kalau di sebelah Kak Kaila ini namanya Kak Hana. Kak Hana akan nemenin Kak Kaila siaran hari ini. Namun sebelumnya kita sapa Kak Hana dulu yuk. Halo, selamat pagi Kak Hana. Halo, pagi juga Kak Kaila. Halo teman-teman pendengar semua dimanapun berada. Kenalin nih, namaku Amira Hana, biasa dipanggil Kak Hana. Saat ini, Kak Hana duduk di kelas 6, tepatnya di SD Islam Azhara, Palembang. Kami berdua sebenarnya sudah berteman lama teman-teman. Cuman kami beda sekolah. Oke, lanjut Kak Kaila. Gimana kabarnya nih Kak Hana? Alhamdulillah, baik Kak. Kak Kaila, apa kabar? Semoga Kak Kaila dan teman-teman pendengar di rumah baik juga ya. Buat yang sakit, Kak Hana doakan semoga lekas sembuh. Akhirnya kita bisa siaran bareng lagi ya Kak. Alhamdulillah Kak Kaila sehat Kak. Memang akhir-akhir ini cuacanya lagi gak nentu Kak. Banyak teman-teman sekolah Kak Kaila yang sakit. Jadi teman-teman pendengar di rumah jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan hari ini kita berdua sudah siap menemani pendengar di rumah berbagi cerita dan ceramah. By the way, gimana nih Kak ujian nasional kemarin? Kak Hana sudah selesai ujian nasionalnya Kak. Kalau Kak Kaila sendiri bagaimana ujian semesternya? Alhamdulillah Kak Kaila juga sudah selesai ujian semesternya. Wah, sama ya Kak. Nah, jadi Kak Hana ini teman lama Kak Kaila. Kami berdua sering berkegiatan bareng di luar sekolah. Jadi, walaupun beda sekolah, kami berdua sering ketemu saat weekend. Oke teman-teman, itu tadi sedikit perkenalan dari kami berdua ya. Oh iya, setelah ujian sekolah kemarin, di sekolah Kak Kaila ada kegiatan apa lagi Kak? Kalau di sekolah Kak Kaila kemarin ada kegiatan kelas meeting dan ada banyak lomba-lomba gitu Kak. Wah, seru sekali ya Kak Kaila, sama dong kayak di sekolah Kak Hana. Hari ini di program Dunia Anak RRI Pro 4 88,4 MHz Palembang, edisi kegiatan di sekolah pasca ujian. Kami berdua akan berbagi cerita dan ngobrol seru bareng teman-teman semua sambil menemani weekend teman-teman pendengar di rumah. Tentunya bersama kami siswa-siswi Sekolah Dasar se-Sumatera Selatan. Penasaran tema apa yang akan kami bawakan hari ini? Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di channel kesayangan kita RRI Pro 4 Palembang. Dan ini satu lagu buat kalian. Tetap di Dunia Anak. Ada
Oke adik-adik di rumah, kita kembali lagi di Dunia Adak masih bersama dengan Kak Hana dan juga Kak Kaila dari teman-teman Diana Public Speaking ya. Dan kita akan lanjutkan kembali untuk mendengarkan. Ini ada sebuah apa nih tadi tuh, kalau nggak salah ini ada ceramah ya yang nanti akan disampaikan oleh Kaila dan juga Hana. Silakan Kaila, Hana. Kak Kaila mulai ya ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat beriring salam, marilah kita hajatkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di kesempatan ini Kaila akan menyampaikan ceramah yang berjudul Birrul Walidain, yang artinya berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Apa makna di balik ayat ini? Yaitu ucapan terima kasih selain kepada Allah adalah kepada kedua orang tua kita. Jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Dimulai dari kandungan, kita sudah memenuhi perut ibunda kita. Kita sudah membuatnya susah tidur. Miring ke kanan sa, ke kiri sa, telentang sa, apalagi tengkurap. Ayah walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah itu sangat luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat. Bukan hanya satu anak yang dibahagiakan, tapi semuanya dibahagiakan oleh kedua orang tua kita. Bahkan kata neneknya Kaila, orang tua zaman old anaknya bukan hanya 2 atau 3, tapi bisa sampai 1 lusin setengah. Alhamdulillah, semuanya jadi orang, tidak ada yang jadi nyamuk. Betul apa betul? Tapi maaf, orang tua bisa membahagiakan banyak anak, tapi anak yang banyak belum tentu bisa membahagiakan orang tuanya. Anak sudah disukseskan, biaya sudah dicukupi, tapi ingat, orang tua tidak pernah membuat nota ganti rugi, apalagi pembukuan label rugi. Bapak ibu kita pernah nggak ngomong ke anaknya, nah ini total harga ASI, ini biaya pendidikan SD sampai S1, ini tolong dilunasi ya nak. Pernah ngomong gitu teman-teman? Pasti nggak pernah. Tapi di zaman sekarang banyak berita tentang kekerasan terhadap orang tua. Anak menganiaya orang tuanya, memukuli orang tuanya, bahkan ada yang sampai membunuh orang tuanya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan pada sabdanya, ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain.
Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bahagiakan orang tua kita. Dengan cara apa? Merawatnya, mencukupi kebutuhannya, menghubunginya, dan senantiasa mengunjunginya. Dan jangan lupa senantiasa mendoakannya. Di surga itu banyak sekali pintu. Pintu yang paling mudah dimasuki adalah pintu tengah. Apa itu pintu tengah, mau tahu? Adalah orang tua. Orang tua adalah pintu tengah surga. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kalau ingin mudah masuk surga, pintu VIP, masuk surga yang Firdaus, maka marilah kita sama-sama bahagiakan orang tua kita. Mungkin itu saja ceramah yang dapat Kaila sampaikan. Unzur maqalah wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Baik, silakan dilanjutkan kembali. Masya Allah, bagus sekali ya ceramahnya Kak Kaila. Semoga bisa menjadi teladan untuk kita semua, agar selalu berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Amin Kak. Nah, Kak Kaila tadi kan sudah selesai ceramahnya. Sekarang giliran Kak Hana yang berbagi cerita untuk kita semua. Oke Kak Kaila, Kak Hana mulai ya ceritanya. Ayo kita gemar membaca banyak manfaatnya. Dengan kita gemar membaca, wawasan akan bertambah luas. Halo pendengar RRI Pro 4 semuanya. Kak Hana kali ini mau membawakan sebuah cerita rakyat yang tak kalah menarik dari cerita rakyat lainnya, yang berjudul Burung Kuau. Cerita ini berasal dari Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Desa Lakan, Banyuasin 3, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, pendengar semuanya, bagaimana? Sudah tak sabar untuk mendengarkan ceritanya? Begini ceritanya. Dahulu kala ada ibu dan anak yang hidup sangat susah. Anaknya bernama Siti Gelembung. Orangnya baik, penurut, cantik pula. Tapi sayang, ibunya sudah menjanda. Biar seperti itu, semua orang kasihan melihat si Gelembung. Karena setiap harinya ibunya pergi ke kebun terlalu pagi dan pulangnya begitu sore. Gelembung selalu dikurung ibunya di dalam rumah dan tidak mempunyai teman. Seperti biasa, ketika fajar, Gelembung sudah bangun. Ia menyiapkan seluruh keperluan ibunya untuk ke kebun. Ibu, hari ini panen tebu ya? Iya nak, ada apa? Aku ingin makan tebu bu. Nanti kalau pulang tolongi bawain tebu ya bu. Iya nak, jika ada sisa ibu bawakan. Pergilah ibunya ke kebun. Sampai di kebun,
Ternyata ibunya punya teman laki-laki yang bernama Nangci. Semua tebu yang bagus diberikan kepada Nangci, sedangkan anaknya diberikan tebu-tebu yang busuk. Ketika sore harinya, ibunya kembali ke rumah. "Bu, mana tebu untukku?" "Ini, ambillah." "Bu, kenapa tebunya busuk semua?" "Oh, ibu salah petik, Nak." Keesokan paginya, Gelembung berbicara kembali kepada ibunya bahwa dia sangat ingin makan tebu. Tapi apa? Lagi-lagi ibunya membawakan tebu-tebu yang busuk. Lalu si Gelembung hatinya sangat sedih. Akhirnya si Gelembung menendangkan syairnya. "Tebu sebetang uma sayang, ana seko uma tak sayang." Sekali, dua kali, ia selalu dibawakan tebu yang busuk oleh ibunya. Hari itu, ia ingin mengikuti ibunya ke kebun. Ia pun berbicara kepada ibunya. "Bu, hari ini aku ikut ke kebun ya." "Nak, pekerjaan ibu di kebun itu banyak dan bukan hanya mengurusi kamu saja." "Ya sudah, kalau memang tak dibolehkan, tapi nanti pulang tolong bawain tebu ya, Bu." Ketika sorenya dibawakan tebu-tebu yang busuk kembali. Betapa tambah begitu sedih hati sang Gelembung, lalu ia bersyair kembali. "Tebu sebetang uma sayang, ana seko uma tak sayang." Karena merasa kesal akibat ulah ibunya, dia pun berdoa kepada Tuhan untuk ditumbuhkan sayap di tangannya. Tiba-tiba malam harinya ia bermimpi didatangin ayahnya. Dalam mimpinya, ayahnya berpesan, "Gelembung anakku, jika kau ingin tumbuh sayap dan berubah menjadi burung, seringlah menendangkan syair. Jangan berhenti sebelum kamu berubah. Ha 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 ha." Fajar harinya, Gelembung menendangkan syair dan yang terdengar sangat pilu. Suaranya pun begitu bagus. "Tebu sebetang uma sayang, ana seko uma tak sayang. Tebu sebetang uma sayang, ana seko uma tak sayang." Tiba-tiba tangannya berubah menjadi sayap burung. Gelembung terus menendangkan syairnya. "Tebu sebetang uma sayang, ana seko uma tak sayang. Ana seko jadi burung, burung kuau di fajar hari. Tebu sebetang uma sayang, ana seko uma tak sayang. Ana seko jadi burung, burung kuau di fajar hari." Setelah menendangkan berkali-kali, ibunya pun mendengar. Ketika dilihat, anaknya sudah berubah menjadi burung dan dikejarlah si Gelembung tadi, lalu bertengger di atas pohon. "Gelembung anakku, turun nak, turun. Ini ada tebu bagus nak, turun nak, turun." Tapi Gelembung tidak mau turun dan ibunya menebang batang itu. Lalu Gelembung terbang menjauh meninggalkan ibunya. Betapa pilu hati sang ibu melihat anaknya berubah menjadi burung. Lalu ia pun berdendang. "Tebu sebetang aku sayang, ana seko tak aku sayang. Ana seko jadi burung,
burungku wow di fajar hari. Lalu oleh warga sekitar memanggil sebutan dengan burung kuau karena burung itu mengeluarkan suara kuau, kuau, kuau. Tamat. Nah, pendengar RRI Pro 4 Palembang, pesan moralnya apa ya? Kita harus memberikan yang terbaik untuk orang lain, apalagi itu adalah keluarga kita sendiri. Itu tadi dari cerita dari Kak Hana tentang burung kuau. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik. Dan kemudian disambung kembali nih ya. Kita ke lagu dulu mungkin. Satu lagu ya sebelum nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Kak Hana dan juga Kak Kaila. Sama-sama kita sapa teman-teman yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Dunia Anak Pro 4 Palembang. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini Dunia Anak RRI Pro 4 Palembang. Ku takut
Oke adik-adik di rumah, kita kembali lagi di dunia anak. Ini masih dengan Kak Hana dan juga Kak Kaila. Ini judul kita untuk hari ini, ujian telah usai ya. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan untuk mendengar, yaitu kelanjutan dari cerita ya mungkin dengan Kak Hana dan juga Kak Kaila, silakan. Iya. Balik lagi di dunia anak RRI Pro 4 Palembang. Teman-teman, demikian tadi ceramah dan cerita dari kami berdua. Sekarang waktunya kita menunggu telepon masuk dari teman-teman pendengar di rumah. Bagi teman-teman yang ingin kirim-kirim salam atau request lagu buat teman atau keluarga, bisa bergabung melalui line telepon di 0711 35 16 56, nomor WA 0897 78 84 8884, atau live chat di channel YouTube RRI Pro 4 Palembang. Sembari menunggu telepon masuk, kita akan bacakan dulu yuk komen-komen dari teman-teman yang sudah bergabung di live chat. Oke, ada siapa saja itu yang sudah bergabung di live chat kita? Boleh dibacakan? Dari Muhammad Yuniarto. Halo Kak Muhammad Yuniarto. Halo Hana dan Kaila, salam buat Kak Ilham. Salam juga. Dari Kak Zulkafriyadi Gilang. Halo, selamat pagi Kak Zulkafli Gilang. Halo, selamat pagi. Halo, selamat siang Kak Ilham, Hana dan Kaila. Ini aku Gilang. Hari ini aku minta ganti lagu Como La Lola, Coli Della Rosa. Terima kasih kawanku yang ceria. Oke, baik. Ada lagi? Dari Jamie Aca. Halo Jamie Aca, selamat pagi Kaila dan Hana, sukses selalu ya. Terima kasih. Dari Kak Eviliana. Hai Kak Eviliana. Hai Kak Kaila dan Kak Hana, anak cantik, pintar, sukses selalu ya. Makasih Kak. Dari Aca Konter. Kak Kaila dan Kak Hana, anak cantik, pintar, sukses selalu nak. Terima kasih ya. Dari Kak Febiansyah. Kak Hana, sukses selalu ya. Makasih Kak, sukses juga ya. Dari Kak Weni Yuniarti. Hana keren. Makasih Kak. Dari Kak Dini. Halo Kak Dini, selamat pagi Kak Hana dan Kak Kaila. Pagi ini dibikin semangat untuk beraktivitas, mendengarkan dai dan ceritanya. Keren ya, salam dari adik Raihan di Jakabaring ya. Halo adik Raihan. Oke, baik. Ada lagi tuh atau udah habis tuh semuanya? Udah ya? Udah. Oke, udah habis. Dan mungkin buat Hana dan juga Kaila, kita lanjut kembali. Ada cerita tambahan atau kayaknya udah selesai semua ya? Oke. Mau penutupan? Mau penutupan. Oke, silakan. Bagaimana tuh? Nah Kak Hana, barusan kita sudah membacakan komen teman-teman yang sudah masuk dan menerima telepon dari pendengar di rumah. Buat yang belum bisa bergabung hari ini, next time dicoba lagi ya. Ngomong-ngomong Kak Hana, dari tadi kita berdua sibuk ngobrol. Ternyata sudah hampir 1 jam kita menemani teman-teman pendengar di rumah. Iya ya Kak, seru banget cerita dan ceramah hari ini. Akhirnya hari ini kita bisa kembali mengudara menyapa teman-teman pendengar Pro 4 di rumah ya Kak. Iya Kak, tapi sekarang kita harus berpamitan sama teman-teman pendengar di rumah karena sebentar lagi waktunya sudah habis. Gak apa-apa ya teman-teman, semoga kita bisa bertemu lagi di kemudian hari.
Terima kasih buat Kak Hana yang sudah nemani Kak Kaila berbagi cerita dan edukasi buat teman-teman pendengar di rumah hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman pendengar di rumah yang sudah komen dan bergabung tadi ya. Sama-sama Kak Kaila, Kak Hana juga senang banget bisa hadir bergabung hari ini sambil menemani teman-teman weekend bersama keluarga di rumah. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Kak Hana dan Kak Kaila menemani kalian semua. Semoga ceramah dan cerita hari ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa terus tonton dan dengerin Dunia Anak di channel YouTube RRI Pro 4 Palembang setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan kami berdua hari ini. Dan yang terakhir, kami berdua ingin mengucapkan selamat menyambut liburan sekolah teman-teman semua. Saya Kak Hana Dan saya Kak Kaila pamit undur diri. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu di kemudian hari. Hati bangga berbarengan teman, bergembira ria di bawah jembatan. Seandainya kita diizinkan Tuhan, tentu bersua di hari kemudian. Salam literasi, salam untuk kita semua. Oke, baik, luar biasa sekali Hana dan juga Kaila yang tadi sudah menemani teman-teman yang ada di rumah ya dengan ceritanya, dengan ceramahnya juga. Dan kita harus tuntaskan dulu adik-adik di rumah ya kebersamaan kita untuk di Dunia Anak. Nanti insya Allah kita akan kembali berjumpa bersama Hana dan juga Kaila di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.